kawasan Batu Tuluk. Jadi kami ke counter pendaftaran dulu sama dengan rekan saya nih, Saudara Rusemi. Ayo. Ini ya. Ini daftar dulu. Sini nih guys, daftar dulu. Oke, daftar dulu guys. Jadi berat Sam dengar-dengar di sini pemain timbak-timbak, jadi berat Sam bawain siap-siap. Mana tahu kena timbak juga. Tapi apapun berat Sam daftar. Jadi main timbak ini kan? Oh iya. Bukan ini rupanya. Tidak. Timbak lah. Oke guys. Tidak juga dipakai ini guys. Aduh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama dengan Brad Sam lagi. Kali ini Brad Sam membuat penggambaran di kawasan Batu Tuluk. Jadi Brad Sam bersama dengan salah seorang Rubia binti Samadin yang akan berkongsi dengan Brad Sam sedikit sebanyak tentang kawasan Batu Tuluk. Oke, jadi Kak, mungkin yang pertamanya minta pencerahan sedikit lah tentang Batu Tuluk nih. Mungkin dari segi dia punya sejarah dan makna Batu Tuluk. Ini serba sedikit mengenai Batu Tuluk. Batu Tuluk ini terletak di Kampung Batu Putih, berada di daerah Kinabatangan dan terletak di negeri Sabah. Batu Tuluk kalau dipanggil sini dalam bahasa sungai adalah batu tidur. Ya. Kenapa dia dinamakan seperti berikut? Sebab pada masa dahulu apabila masyarakat menghantar keranda tu kemari, dorang mesti bermalam. Sebabkan pada masa dahulu tidak ada kemudahan pengangkutan. Jadi mereka terpaksa bermalam kerana mereka di tempat yang jauh. Setelah itu, di tempat ini juga terdapat 3 gua, dan di dua gua itu terlindungi dua tempat lah, di mana satu tempat itu diletak sebagai orang-orang biasa dan tempat yang tertinggi adalah orang-orang yang berjawatan. Maksudnya ada label yang bangsawan, dikurang macam itulah. Ketinggian gua ini 40 meter dan para pengunjung boleh melawatlah kemari. Walau bagaimanapun terdapat sedikit peraturan dialah, di mana kami buka pada pukul 9 pada waktu pagi untuk masa lawatan dan tutup pada pukul 5 petang. Dan ini saya ingin kongsikan, apabila Anda melawat, kita dilarang seperti buat bising, banyak tegur, keranda tu jangan diganggu-ganggu, dan kalau jumpa benda-benda tu jangan diambil lah sebagai apa nih, kata orang, supaya kita tidak mengganggu mereka. Ini untuk macam pengetahuan kepada pihak umum pengunjung lah. Dan sekiranya mana-mana yang ingin apa nih membuat penggambaran ataupun apa-apa movie kah, sila berhubung ke pihak kami lah di Ibu Pejabat sana untuk meminta kebenaran. Jadi apabila sudah ada surat kebenaran, kami bolehlah buat membenarkan pihak mana-mana untuk membuat rekaman ke video ke apa-apalah. Khusus di bagian keranda tu. Karena keranda di sini dia merupakan satu khazanah kita yang tidak ternilai, kerana hanya ini sajalah tinggalannya yang boleh kita jejak mengenai tentang sejarah Kinabatangan, dan paling uniknya siapakah orang sungai di Kinabatangan dan siapakah keranda-keranda yang terdapat di Kinabatangan ini, karena bukan mudah untuk kita menjejakinya. Oke, itu. Dari segi size keranda tu kita boleh lihat, kalau yang besar tu itu untuk orang-orang dewasa, kalau yang kecil tu itu untuk yang macam masih baby ke, kita boleh lihat sendirilah
dia punya ukuran keranda tuh. Kalau yang sedang-sedang tuh mungkin masih macam kanak-kanak kah, remaja kah, lebih kurang macam itulah. Oke, jadi Brad Sim bersama dengan Kakak Rubia lagi yang akan memberi penjelasan kepada corak yang berada di bagian hadapan kaunter Batu Tuluk nih kan Kak. Sebab saya pikir ini corak biasa, rupanya ada makna yang tersembunyi. Jadi minta jelaskan. Makna yang kita nampak pada bahagian ini, dia adalah salah satu corak yang begitu menarik. Dan bila kita lihat, dia berbagai simbol, di mana setiap simbol ini dia melambangkan dari suku-suku mana. Dan apabila kita lihat, dia menyimpan 1000 makna lah yang kita tidak ketahui. Cuma di sini saya ingin kongsikan sedikit sahajalah, di mana ini menurut cerita yang saya dapat daripada pihak masyarakat juga. Coba sedikit, di setiap bahagian ini, apabila dia lambang ini, dia sebenarnya bukanlah orang yang biasa-biasa punya, terdiri daripada orang-orang yang berpangkat-pangkat lah. Di mana lambang ini kalau diikut cerita yang masyarakat kongsikan, di mana ya separuh melambangkan adalah di mana pada pahlawan-pahlawan pada masa dulu, dan dia merupakan juga simbol mereka ingin menegakkan bahwa setiap bagian inilah keturunan mereka. Jadi untuk mengetahuinya, kita kena jejaklah di satu kinabatangan, dan kita boleh cari di setiapnya itu, karena suku-suku mereka ni kemungkinan berada di sepanjang setakat ni yang dapat diketahui, di mana salah 2 simbol ni lah, di mana terdapat separuh daripada mereka adalah simbol Sungai Buludupi dan Sungai Sukang. Lambang inilah, tapi itu pun kami masih lah mencari bukti kukunya, disebabkan segala bukti-buktinya telah pun hilang di telan zaman. Setiap itu memang ada ceritanya lah, dan setiap tu hanya mereka saja yang tahu dia punya cerita. Macam Sungai Sukang, kenapa dorang begitu-begitu, kena berjumpa dengan suku tersebut lah. Mengenai Buludupi ini pun begitu juga cerita. Oke guys, jadi Brad Sim sekarang naik ke kawasan Batu Tuluk ya. Tempat ini dikabarkan memang tinggi ya. Jadi ini keadaan sekeliling. Saya dengan saudara Rozaimi. Pakai spek sudah dia bos. Tidak sudah ada menahan ini. Oke, jadi teruskan mengikuti penggambaran Brad Sim. Tonton sampai habis untuk mengetahui perjalanan di kawasan Batu Tuluk. Mantap. Oke guys, kalau mau naik tempat nih perlukan stamina yang tinggi ya. Sebab kawasannya memang tinggi ya. Tengok tuh. Aku baru permulaan nih mau pancit sudah ini. Yang ini boleh lah, masih muda. Oke kah? Nah, dia oke. Cukup training. Kalau aku nih lain trainingku. Aduh, sandi Kampus. Okay, guys, belum sampai separuh perjalanan nih guys. Macam mau pitam sudah berat Zem ini. Hoi. Nah, ini belum sampai separuh. Nampak sudah hutan-hutan di sana itu guys. Ini masih steady. Muda badannya, cukup training. Kalau Brad Sim ini tidak berapa cukup training ini guys. Silap-silap pitam ini di tengah-tengah. Nah, jadi mau naik di kawasan Batu Tuluk ini memang mencabar macam naik Gunung Kinabalu aja ini aku rasa. Guys. Nah, tengok di belakang tuh. Alang-alang tuh. Jadi, macam mana? Tadi dia bilang boleh bah. Sekarang macam mana? Teruskan dulu, teruskan. Teruskan juga. Aku mau mati sudah, aku suruh teruskan.
Oke guys, kepada sesiapa yang mau mengunjungi kawasan Batu Tuluk nih, berhati-hati di kawasan trek jalan dia ya. Sebab keadaan dia beginilah. Jadi berhati-hati. Saya rasa kalau yang ada anak kecil kurang sesuai lah kalau dibawa ke sini, sebab faktor keselamatan lah ya. Jadi kalau mau try hiking dengan kawan, pastikan umur yang sudah dewasa. Boleh coba-coba stamina di sini. Brad Sam pun pancit-pancit sudah ini. Terbaik guys. Sensasi boleh ampus juga ini. Mencabar guys. Nah, aduh, pancit oh. Oke guys, jadi Brad Sam sudah hampir di puncak. Oi, ini anak muda steady oh. Terbaik dia punya stamina nih. Brad Sam punya stamina out. Jadi kami sekarang sudah sampai di puncak Batu Tuluk. Oke. Memang terbaik guys. Oke, kita tengok sekeliling Batu Tuluk. Dia punya pemandangan tuh guys, mahal. Ini kawan berjalan nih, anak muda. Aku ini tua sudah. Stamina pun pancut-pancut sudah ini ya. Oke, jadi untuk makluman semua penonton, tadi saya telah tanya bagian pendaftaran. Untuk keranda yang di kawasan gua adalah tidak dibenarkan untuk membuat rekaman pada masa kini atas faktor-faktor keselamatan dan juga menjaga bahagian keranda yang diletakkan di kawasan gua. Jadi Brad Sam tidak dapat membuat penggambaran keranda, tetapi cuma menggambarkan perjalanan menuju ke kawasan Batu Tuluk ini. Memang tinggi guys, mencabar stamina. Sensasi. Oke guys, jadi Brad Sam sekarang nih berada di kawasan tangga untuk turun ke pusat kunjungan bagian keranda di Batu Tuluk. Ini merupakan jalannya, tidak jauh daripada puncak Batu Tuluk. Tetapi Brad Sam mohon maaf kepada semua penonton sebab tidak dibenarkan untuk membuat penggambaran di kawasan ini. Jadi Brad Sam menghormati permintaan bagian pendaftaran supaya tidak membuat rekaman di kawasan keranda legenda Batu Tuluk. Apa-apapun, tempat ini memang terbaik guys. Jadi kami sudah selesai di bagian atas nih. Jadi kami sekarang turun lah daripada puncak Batu Tuluk nih. Jadi bos oke kah? Oke. Dia ini sentiasa oke, dia mengantuk sudah bilangnya. Jadi kami turun lagi. Jadi sekali lagi Brad Sam tunjukkan view kawasan sekeliling. Memang puas hati guys di puncak nih. Bukan alang-alang, memang terbaik kawasan puncak. Datanglah, lawat sendiri. Boleh tengok keranda sendiri, tapi jangan rekam, dilarang oleh pendaftaran. Oke, jom kita turun. Jadi Brad Sam sekarang di perjalanan turun. Ini keadaannya turun. Tinggi ya, naik pun tinggi, turun pun memang menyeramkan. Tapi yang oke stamina ini boleh lah. Dia sudah duluan nih, dia ketinggal Brad Sam mulai nih. Memang tinggi guys, menakutkan guys. Jadi kalau mau naik ke sini paling bagus jogging dulu lah 1-2 minggu kah, supaya stamina itu cukup kan bilang orang. Jadi tidak bermasalah untuk mendaki bagian puncak Batu Tuluk. Oke.
kepada semua pengunjung, pastikan apa yang dipesan oleh staf bagian hadapan Batu Tuluk ini diikuti semasa mengunjungi Batu Tuluk. Oke, jadi terbaik. Terima kasih Kak Rubia. Jangan lupa terus saksikan video-video daripada Brad Sam karena kami menghidangkan informasi yang menarik. Brad Sam, sensasi.